Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di video gua. Kali ini video idealis mengingat eh, pengingat ya, bukan mengingat, dan belajar. Dan ini terjadi di kehidupan gua sepanjang hari ini ya, tanggal berapa sekarang? 25 April 2024. Mudah-mudahan ini bisa ditonton lagi sama gua di kemudian hari, anak-anak gua, mungkin bermanfaat juga buat orang lain. Kita ngomong mengenai takdir, atau spesifiknya di Islam itu kodo wa kodar atau kodo dan kodar. Sedikit mengenai kodo wa kodar, ini pelajaran sangat rumit sebetulnya ya, tapi simpelnya kodo adalah sesuatu yang ditetapkan kepada kita, yang tidak bisa kita pilih dan tidak dipertanggungjawabkan di akhirat gitu ya. Contohnya kayak kita lahir dari orang mana, terus kita lahir mungkin badan kulit kita hitam, kita lahir mungkin nggak punya telinga, itu sebuah kode yang nanti tidak dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, Allah nggak akan nanyain lah, bahasa gitu ya. Sedangkan kodar adalah suatu kadar, atau bahasa Indonesianya adalah suatu kadar atau khasiat suatu benda. Seperti halnya contohnya adalah pisau itu tajam, gunanya untuk memotong, dan seperti halnya otak itu gunanya untuk berpikir, simpelnya. Nah ini tergantung penggunaannya. Ketika pisau itu digunakan untuk motong, minta pertanggungjawaban tuh, motong apa dulu gitu kan. Oh, dia seorang tukang masak, motong bahan makanan, ya nggak apa-apa, itu amal soleh, bekerja. Terus dia adalah bukan seorang, dia tiba-tiba memotong kaki orang, mentit gitu ya misalnya gitu kan. Ya tau lah, nanti gue di ban lagi nih. Nah itu diminta pertanggungjawaban, kenapa lu sampai menghilangkan nyawa seseorang misalnya gitu. Nah itu simpelnya aja ya. Nah, hari ini ada pelajaran kodok wa kodar yang gue alamin, ada 3 nih ya. Mungkin kalau orang yang udah pernah belajar itu paham banget dan bisa ngambil ibrohnya ya dari kejadian-kejadian di kehidupan kita. Yang pertama adalah kejadian pagi-pagi tadi, siang jam makan siang itu, bokap itu diminta untuk transfer sejumlah uang ke adik gua. Jadi nyokap minta transferin uang lah, bahasa gitu, lumayan besar, jutaan lah ya. Tiba-tiba itu duit salah transfer, padahal udah diklik gitu ya pakai internet banking. Entah mouse-nya error atau tangannya emang error atau gimana lah, karena bokap kan masih sakit gitu ya, dia masih sambil di kasur gitu. Error, terus ketransfer lah ke om gua. Masih untung sih sebenarnya, untungnya ketransfer ke orang yang kita kenal. Karena kalau ketransfer ke orang yang nggak kenal, itu transfer itu adalah transaksi yang nggak bisa dibatalin gitu ya. Walaupun kita nggak sengaja, itu di bank itu dianggapnya kita secara sadar transferin gitu. Jadi agak susah untuk dimintain di cancel atau dibalikin. Atau temen gue juga pernah kejadian 30 juta, orangnya ditelepon sih diangkat dan iya gitu, tapi nggak dibalikin juga sama dia. Dan habis itu ditelepon lagi, hilang orangnya. Nah om gue ini pun orang yang udah lama banget kita nggak kontak-kontakan gitu ya. Akhirnya dikontak sama bokap di WhatsApp, di telepon, nggak diangkat tuh gitu kan, nggak ada jawaban. Cukup lumayan lama, yang bikin rada panik juga karena jumlahnya cukup besar, dan itu
ada sesuatu yang harus dibayar gitu kan. Terus gue sempet bilang gini, coba deh tawarin aja di WhatsApp, mungkin dia ngeh ditransfer dan dia ngerasa ya gue dikasih duit kan gitu kan. Coba deh ngomong aja WhatsApp gitu, kalau ini tuh salah transfer, boleh minta tolong dibalikin nggak, ambillah sebagian gitu kan, sebutinlah jumlah uang yang akan kita kasih ke dia gitu sebagai penghargaan. Dan memang om gue ini juga sedang sakit, agak sakit keras, dan memang jadi jarang, udah lama nggak ke rumah, tapi kita juga nggak bisa bantu apa-apa. Nggak berselang lama gue ngomong gitu, tiba-tiba ditelepon lagi sama bokap, diangkat, dan bokap ngomong kayak gitu gitu. Alhamdulillah qadarullah mau dibalikin sama om gue tuh. Hikmahnya adalah, nikmahnya ya sebenarnya om gue juga kayaknya kalau nggak dikasih duit juga dia mau bawa aja balikin gitu, karena om gue itu baik kalau orangnya kan gitu. Hikmahnya adalah Allah itu kalau mau ngasih rezeki, nah ini masuknya kodok ya. Sebetulnya kodok kodok ini agak sedikit ini ya, beririsannya sangat-sangat agak susah untuk dijelaskan, tapi gini aja lah, kita simpelkan aja nih, takdir. Jadi takdir bokap itu ngirim duit nggak sengaja ya, itu kan kodok tuh nggak sengaja ya, kita nggak pengen kan itu terjadi, walaupun itu juga ada andil kita kenapa kita nggak teliti. Tapi di om gue itu ya kodoknya atau takdirnya hari ini dapat duit gitu loh. Hikmahnya adalah Allah tuh gampang banget mau ngasih rezeki sama seseorang, dan dari arah yang tidak terduga sesuai Al-Quran itu bener banget gitu kan. Tiba-tiba kok ada yang ngirimin duit gitu kan, walaupun mungkin dia nggak sadar gitu ya, pas ditelepon ternyata dikirimin duit. Dan banyak, coba lihat deh, kalau nggak sengaja apakah om gue dapat duit? Kan enggak kan. Tapi itulah cara om gue dapat rezeki hari ini. Itu satu. Yang kedua, malam ini udah malam nih ya, udah tadi gue jam 8-an gue dipanggil nyokap untuk masakin air panas, dan gue bilang gue harus ke optik gitu ya, gue pengen lihat kacamata gitu kan. Sebelumnya gue tertahan sama anak gue setelah sholat isya untuk dia mau gambar gitu, gue suruh ngeliatin. Agak lumayan lama dan bikin gue agak, harusnya gue udah berangkat, takutnya optiknya tutup dan segala macem lah kekhawatiran gue. Akhirnya masak air tuh dijalanin, udah selesai cepet aja gitu gue masak airnya ya, gue pakai pen aja biar cepet gitu, jadi nggak diteko, karena kalau diteko kan banyak, lama tuh. Terus gue buru-buru deh tuh gue keluar pakai motor. Tiba-tiba kok macet gitu. Ternyata di depan, beberapa meter dari depan gue tuh, karena belokan ini nggak kelihatan gitu, itu ada truk tronton belok gede banget yang memang susah gitu ya. Dan lo bayangin ya, padahal gue udah buru-buru. Kalau memang waktunya terhambat ya terhambat aja gitu kan. Dan itu salah satu takdir yang gue alamin gitu sekarang gitu kan. Oh ternyata gitu ya Allah mau ngasih namanya ya, jalan hidup ya, takdir lah bahasanya gitu. Memang gue telat aja kan gitu kan. Itu yang kedua. Dan itu sikap gue yang misalkan gue tetap ngedumel gitu, kenapa harusnya dari tadi, itu gue akan dihisap gitu, gue dipertanyakan gitu, kenapa lu kesel ya kan. Bisa jadi kan gue di dihambat ya, atau dijauhkan dari mara bahaya tuh di jalanan gitu, karena gue terlambat tadi gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Toto gue udah di rumah nih, gue baru aja nih scroll Instagram, ada kejadian helikopter latih Malaysia kalau nggak salah, angkatan laut Malaysia itu bertabrakan di udara, dan 10 orang krunya itu meninggoy ya kalau bahasa meninggoy, supaya nggak kena ban.
kaget, shock, tapi akhirnya jadi pelajaran hari ini. Itu 3 kejadian itu gue perhatiin bener ya. Mungkin teman-teman coba lihat deh videonya, mungkin banyak beredar, gue nggak akan tampilin videonya di sini. Padahal yang mau ketabrak itu helikopter satunya. Jadi ini ada A, B, C lah gitu. Sebenarnya dari gambar ya, ini dari gambar analisa gambar itu yang mau tertabrak itu C sama A. Tapi entah kenapa si C itu belok nabrak yang B. Lu bayangin dong. Ternyata memang ya itu tadi takdir belum berkata lain gitu loh. Padahal tuh congcotnya udah kayaknya sih udah nabrak ya, udah sedikit nyenggol kali ya. Cuma enggak lah kayaknya, cuman udah hampir lah kalau ada. Tapi di result videonya tuh akhirnya nabraknya yang ke kanan. Mungkin dia menghindar atau gimana, gue juga kurang paham karena nggak tahu detailnya. Cuman kita mau ngebahas mengenai takdir tadi. Ternyata takdirnya ya begitu ceritanya gitu kan. 3 hal ini ya membuat gue sadar bahwasannya ya tadi ya, Allah mau ngasih rezeki itu kapan aja gitu. Jadi jangan takut kita akan rezeki Allah. Yang kedua, kita mungkin terlambat mau secepat-cepat apa kita, kalau memang udah telat ya telat aja tuh, misalnya udah ya jatahnya begitu gitu kan. Itu bisa dijauhkan dari mara bahaya. Yang ketiga adalah kalau memang belum waktunya, belum gitu. Belum gitu kan, takdirnya nggak sekarang gitu, dan nggak bisa dimajuin dan nggak bisa dipelambatin. Mungkin itu aja ya mengenai hikmah hari ini yang bisa gue sharing. Gue pengen nge-share aja, nggak tahu kenapa, walaupun mungkin ini yang nonton mungkin ya, terima kasih banyak yang nonton, karena ini mungkin video yang gak menarik menurut gue, tapi mudah-mudahan ini pelajaran buat gue. Teman-teman mungkin kalau mau belajar mengenai kode coder bisa nanti chat di gua ya, di kolom komentar. Buat teman-teman yang sekitaran daerah tempat gua, mungkin bisa gua undang ke acara bincang bareng Kang Satria. Di situ akan banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, terutama mengenai kode coder atau takdir ini. Ya, ketika kita udah belajar, kita bisa ngambil ibroh, ambil hikmah, dan kita bisa ngatur tuh emosi kita terhadap kejadian apa yang kita alami, walaupun kadang-kadang berat ya. Oke, gitu aja mungkin video hari ini. Kali ini akan segera gue upload karena biar tanggalnya pas ya, tanggal 24 April gitu. Terima kasih teman-teman udah nonton. Yang nonton, kalau mau appreciate video gue bisa langsung klik super thanks-nya, ada di situ. Ada link Saweria juga, ada link PayPal juga boleh, atau cukup like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan video ini menjadi wasilah kebaikan buat teman-teman, buat gue pribadi, menyadarkan kepada teman-teman, lebih khusus untuk teman-teman umat muslim subscriber gue. Gitu aja mungkin dari gue. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.